Shalom God Lovers, satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita. Patutlah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita puji Dia pagi ini. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku.
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Glenn Gerald Menda. 3 hari ke depan kita akan membahas sebuah tema kejatuhan manusia modern. Dan di bagian yang pertama, saya akan membawa kita untuk merenungkan subtema yaitu kejatuhan yang diinginkan. Pertama kita akan bersama-sama membuka dalam Kejadian 3, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, mungkin kita akan bertanya, mana mungkin seorang menginginkan kejatuhan dirinya? Dari semua kejatuhan yang tercatat di dalam sejarah umat manusia, kejatuhan manusia berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa yang terkesan membuka diri bagi musuh. Saudara, jika kita lihat dengan begitu cermat, dapat kita simpulkan kejatuhan ini adalah kejatuhan yang diinginkan, bukan kejatuhan yang seharusnya dihindari. Mengapa tidak dihindari, saudara? Karena ada konflik kepentingan di sana. Ingin hidup di luar intervensi Allah dengan cara menjadi sama dengan Allah. Dan ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka dapat jadi sama seperti Allah. Saudara, jika kita melihat di zaman sekarang, dapat kita temukan di dalam keluarga, orang tua dan anak, kakak dan adik tidak begitu akur, sehingga banyak orang tua stres menghadapi anak-anak yang membangkang, yang memberontak. Tidak heran kalau seminar parenting sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saudara, dalam gereja pun mengalami hal yang sama, di mana pimpinan gereja menjadi sangat stres ketika melihat pelayan aktivis gereja jatuh dalam ketidaktaatan pada pemimpin. Dan keadaan mereka yang justru sedang ada di dalam kondisi yang on fire, melayani dan rohani mereka mungkin sedang bertumbuh pada saat itu. Tapi kenapa bisa tiba-tiba jatuh? Saudara, kita memang bisa jatuh dalam hal apapun, sekalipun kita ada di dalam hadirat Tuhan. Adam dan Hawa jatuh bukan karena di luar pengawasan Tuhan. Justru mereka dekat dengan hadirat Tuhan. Jatuh dalam seks, jatuh dalam pornografi, jatuh dalam narkoba, semuanya berasal dari kejatuhan yang diinginkan, yaitu kehidupan yang ingin bebas, menikmati kehendak bebas. Dan sebenarnya kita tidak akan jatuh jika kita tidak menginginkannya. Mengapa? Karena gambar diri kita adalah gambar diri Allah yang telah diinstal di dalam hidup kita. Seperti tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16-17 berkata seperti ini. "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Saudara, memang tidak ada orang yang suka jatuh dari tempat tinggi, karena orang yang bekerja di ketinggian pasti sudah lebih dulu mempelajari keamanannya. Tetapi berbeda dengan jatuh yang diinginkan, seperti halnya Adam dan Hawa. Mereka memang menginginkan hal itu, meskipun taruhannya adalah kematian, terusir dari hadapan Tuhan. Dan mereka tahu harga yang mahal dari kejatuhan cukup seimbang dengan apa yang mereka dapatkan, yaitu keluar dari otoritas Tuhan untuk hidup mandiri. Saudara, pada saatnya Adam dan Hawa memiliki kehendak sendiri, berjalan dengan otoritas sendiri, dan membangun hidup mereka dengan agenda sendiri. Zaman sekarang, zaman modern, hari-hari ini pun, spirit seperti ini pun semakin kuat menjerat anak-anak muda. Anak-anak muda sedang diseret dengan banyak metode pendekatan yang sulit untuk dideteksi. Anak-anak muda sedang ditarik untuk hidup di luar otoritas kebenaran Allah, hidup suka-suka, semaunya. Dan juga kita melihat kejatuhan seperti ini terjadi di gereja. Mau melayani tapi tidak mau hidup di dalam kedisiplinan rohani. Mencurigai leader gereja ketika leader terlalu ikut campur dengan urusan pribadi jemaatnya. Sampai akhirnya iblis berhasil membawa mereka keluar ke tempat yang terbuka, di mana mereka sangat mudah untuk dikuasai dan dimangsa oleh si jahat. Saudara, ketika anak-anak muda kehilangan tempat berlindung, maka iblis akan dengan mudah menawarkan tempat perlindungan yang sesuai dengan dunia mereka. Namun pada realitanya, sebenarnya mereka sedang dijebak. Saudara, kita bisa saja masih dalam keadaan yang kita anggap baik, rohani baik.
tetapi dengan posisi yang sudah jatuh. Maka perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 mengatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, mengingatkan kembali supaya kami tidak jatuh di dalam keinginan-keinginan dunia yang ingin menikmati dosa-dosa dalam kehidupan hari ini. Tuhan, terima kasih, pimpin kami. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan juga teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.